Dadah dulu. Halo. Oke, ketemu lagi sama Afi di Cerita Jenama. Hari ini aku lagi ada di perpustakaan yang viral di Bandung. Iya kan? Lagi banyak yang nyari, namanya Room 19. Di sebelah saya ada dua foundernya, namanya Reza dan Alia. Oke, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol banyak soal Room 19. Boleh perkenalkan diri dulu? Oke. Saya Reza. Umur 30 tahun. Aku lulusan HI4 angkatan 2011. Suka baca dari SD kebetulan karena keluarga pada waktu itu sepupu sama kakak juga punya perpustakaan pada waktu itu. Jadi perkenalan aku ke buku pada awalnya dimulai dari komik, pasti dari komik sama majalah karena waktu itu sempat langganan majalah kayak Dongeng Bebek, Bobo gitu-gitu ya. Jadi awalnya dari situ terus ya sekarang membuka Room 19 ya. Alia? Ya. Kalau aku namanya Alia, umurku 27 tahun. Aduh, masih muda-muda ya. Sama asli Bandung juga sama kayak Eja, tapi aku lulusan SBM ITB 2016. Hampir 5-7 tahun lalu lah ya. Aku juga udah dari kecil sih suka baca. Pertama kali dikenalkan sama buku tuh sama dari majalah-majalah Bobo kayak gitu-gitu. Cuman yang membuat aku benar-benar cinta sama buku itu ketika udah umur mungkin 10-11 gitu ya, aku mulai baca novel yang ada plotnya gitu. Awalnya dari fantasi, dari buku-buku yang kayak Hunger Games, Harry Potter, kayak gitu-gitu sih. Lama-lama taste dan genre bacaannya juga berkembang. Selain suka buku, aku juga suka banget ketemu sama orang baru. Jadi sebenarnya space ini tuh bukan hanya perpustakaan, tapi juga tempat ngumpul orang-orang yang sama-sama suka baca tentunya, apapun bacaannya, dan juga suka kajian sosial. Karena kebetulan selain punya background pendidikan bisnis, aku juga sempat lanjut kuliah di ilmu politik. Jadi sebenarnya bahasan soal sosial, humaniora, politik itu tuh sesuatu yang aku passionate banget dan pengennya men-share passion itu ke semua pengunjung di Room 19 gitu. Seiring kita ngadain banyak diskusi-diskusi yang berkaitan dengan itu. Oke. Nah, kenapa Room 19? Namanya? Kenapa? Mungkin aku dulu tuh Eja ya. Boleh silakan. Jadi tuh sebenarnya jadi kan kita bertiga nih foundernya, ada aku, ada Eja, ada satu lagi Edo. Kebetulan Edo suamiku juga. Oke, baik. Teman sekolah dulu. Nah, aku sama Edo tuh kebetulan suka banget nonton drama Korea. Jadi ada satu nih particularly drama namanya Because This Is My First Life. Udah nonton belum? Belum. Oke, habis ini harus nonton ya. Because of My First Life ini drama yang unik banget karena dia tuh relevan banget sama anak muda yang mungkin usianya 25 sampai 30 tahun lah ya, karena ada masuk Apa lagi saya? Karena dia tuh ngomongin keluh kesah orang yang lagi mungkin ada di titik dimana dia harus memutuskan mau berkarir secara long term di mana atau dia mau ngapain dengan kehidupan pribadinya kayak gitu-gitulah. Jadi relevan banget. Dan drama ini tuh puitis banget karena banyak inspirasi sastranya juga gitu. Oke, aku suka kayaknya. Iya, oke banget pokoknya. Nah, jadi salah satu buku yang jadi yang punya peran cukup sentral sama premisnya si Because This Is My First Life itu namanya To the Room 19 by Doris Lessing yang kebetulan Doi adalah pemenang Nobel juga, jadi bukan kaleng-kaleng gitu ya. Nah, ini kebetulan kita ada bukunya promosi sedikit. To the Room 19 To the Room 19. Iya, nah jadi di buku ini tuh sebenarnya menceritakan, ini sebenarnya collection of short stories gitu, jadi nggak cuma ini doang, tapi salah satu cerita yang ada di sini tuh tentang seorang perempuan yang merasa terkekang dengan pernikahannya, terus dia pengen cari space untuk bisa melepaskan identitasnya sebagai istri dan ibu gitu loh. Kadang tuh ada kan ya waktu-waktu dimana kita tuh pengen menyendiri aja gitu ya. Akhirnya dia nyewa satu kamar motel nomor 19. Di motel tuh nanti nomor kamarnya tuh 19. Dan di sana tuh dia kalau udah masuk kamar itu tuh ya udah dia jadi dirinya gitu, dia mengenang masa lalunya sebagai gadis gitu. Terus dia kayak kalau misalkan dulu aku mengambil keputusan lain, gak nikah sama ini atau gak jadi ibu, aku kayak gimana ya. Jadi itu punya space dia untuk berimajinasi gitu lah ya, tentang dirinya. Sebenarnya ceritanya sedih sih karena akhirnya dia pip gitu. Cuman di drama itu Because This Is My First Life direinterpretasi kesepian dan kesedihan si perempuan ini. Nah, kalau di dramanya itu interpretasinya adalah Room 19, ruangan yang kita mau untuk diri kita sendiri itu sebenarnya sesuatu yang bisa di-share dengan orang-orang yang
seide, sepemikiran, supaya kita nggak lonely sebenarnya, walaupun kita menjadi diri kita sendiri di ruangan room 19 itu, kita nggak lonely karena banyak orang yang serupa gitu, dan menginginkan space yang serupa. Jadi visi dari space itu adalah menjadi seperti itu. Nice. Lucu gak? Kalau dari Eja? Kurang lebih sebenarnya sama sih. Jadi kalau misalnya tadi Alia juga sempat mention kalau misalkan ya kita sebenarnya butuh sebuah ruangan yang kita tuh bisa jadi diri sendiri, atau at least kita berkumpul dengan orang-orang yang juga punya kesukaan yang sama gitu. Karena khususnya kalau di Bandung ya khususnya jarang banget ada beberapa public space yang kita juga bisa datang dan bisa discuss, kita bisa sharing tentang apa yang kita pengen obrolin dan lain-lain gitu. Kadang kita pengen kayak apa ya contohnya, kayak kita nemu satu buku atau satu film atau satu apapun itu yang kita pengen banget sharing sama orang, tapi kadang kita nggak tahu kita harus cerita ke siapa yang bisa sejalan gitu sama feelingnya sama kita gitu. Jadi salah satu tujuan dari diadakannya The Room 19 juga sebenarnya adalah itu. Jadi kayak untuk menjadi diri sendiri tuh kita sebenarnya nggak perlu sendirian banget kok gitu. Kita bisa sharing dengan teman-teman yang lain juga, yang juga punya kesukaan dan hal-hal interest yang sama gitu sih. Dan harapannya memang dari The Room 19 ini bisa menjalin network yang juga sama-sama bisa bertumbuh dan berkembang bersama kami juga sih di sini gitu. Nice. Jadi aku tuh ya kalau jalan-jalan ke daerah-daerah, terutama ke Jogja, aku tuh sering banget ke tempat-tempat perpustakaan kayak Buku Akik, terus apalah yang di Kaliurang itu apa ya. Nah di Bandung tuh kan jarang ya, masih mungkin sedikit perpustakaan. Kenapa sebegitu yakinnya teman-teman berdua untuk gue mau bikin perpustakaan di Bandung, di kawasan padat ini ya, di Dipati Ukur gitu ya, dan space-nya juga lucu. Terus apa yang membuat kalian yakin bahwa kami akan membuat perpustakaan di Bandung dengan konsep yang sangat idealis menurutku. Ya, baik. Karena setiap perpustakaan pasti kan punya identitas ya, gitu ya. Kalau aku melihat ke beberapa perpustakaan itu kan, ini identitasnya seperti ini mah indie banget, ke kanan-kananan misalnya gitu ya, ke kiri-kirian. Ada spektrumnya dong berarti ya. Boleh ya, belum tahu aja ya. Terus misalnya kalau yang ini tuh kayak mencakup semuanya global, yang ini tuh artsy banget, yang ini tuh filsuf banget misalnya. Nah kalau Room 19 sendiri bagaimana menempatkan diri sebagai perpustakaan di Bandung gitu? That's a good question. Yeah, that's a good question. Mau siapa yang Mungkin lu punya visi sendiri, gue punya visi sendiri. Sebenarnya mungkin kalau misalkan tadi pertanyaan pertama dulu ya, kenapa kok bisa yakin bikin The Room 19 di tempat yang kita bisa bilang mungkin sepadat Dipati Ukur gitu ya mungkin ya. Sebenarnya karena awalnya dari aku punya keresahan lah mungkin ya, kayak aku juga termasuk orang yang sering work from cafe, work from anywhere dan lain-lain, dan sejauh ini dari berbagai penelusuran aku berkeliling kafe-kafe di Bandung tuh aku belum pernah nemu tempat yang benar-benar aku bisa full focus dan bisa deep work, tenang gitu sebenarnya. Aku mencari, salah satunya adalah mencari itu juga. At the same time, kebanyakan beberapa kafe juga memasang buku juga sebenarnya di koleksinya mereka kan. Kadang-kadang ada beberapa kafe yang mereka ada pojok lemari yang ada disimpan sama buku-buku dan lain-lain, tapi aku nggak pernah lihat ada orang yang benar-benar sengaja untuk datang ke sebuah kafe dan mengambil bukunya, atau at least bahkan ngelihat gitu. Aku jarang banget untuk ngelihat itu gitu, dan itu pada akhirnya jadi pertanyaan dan satu hal yang pada akhirnya menggelitik gitu ya, karena kenapa pada akhirnya buku yang adalah isi dari pergumulan orang itu kan ide-ide yang dikumpulkan sama orang gitu kan, even nggak disentuh, even nggak dicek, hanya sekedar jadi sebuah tempelan aja di sebuah kafe gitu. Dan aku pribadi ngerasa itu bukan sebuah hal yang bukan sebuah hal yang cukup bagus untuk menghargai sebuah buku lah menurut aku, seperti itu. Jadi kayak pada akhirnya aku ngerasa itu buku dan juga deep work sebenarnya bisa dikolaborasikan menurut aku, karena kadang-kadang kita sebagai pekerja, kadang sebagai aku juga aku pengen dapat sesuatu hal atau kayak dapat skill itu aku nyarinya dari buku gitu kadang-kadang. Dan ketika misalkan aku lagi butuh buku yang bisa
istilahnya meningkatkan apa ya, dalam tanda kutip produktivitas mungkin kayak gitu-gitu, aku bisa nyari di buku gitu kan. Dan ketika misalkan dua hal tersebut ada dalam satu tempat, aku bisa kerja dan aku bisa cari referensi yang aku pengen dapetin di satu tempat yang sama, ya why not gitu kan. Itu jadi salah satu alasan buat aku pribadi untuk membuat Room 19 ini sih gitu. Mungkin dari Alia? Kalau aku sih mungkin jadi kan kita bertiga nih pada awalnya ya. Sekarang kita udah nggak bertiga lagi karena udah ada tim-tim librarian yang lain gitu. Cuman ketika kita bertiga, karena ini kan so far buku-bukunya adalah buku-buku pribadi kita yang kita kumpulin dari kecil ya. Jadi sebenarnya dari mengumpulkan mengumpulkan koleksi 3 orang yang berbeda aja tuh sebenarnya udah kelihatan kita tuh beda banget gitu seleranya. Aku Eja tuh tipe-tipe bukunya tuh selain sejarah, dia suka sejarah, dia tuh banyak buku-buku self help dan psikologi. Jadi dia tuh orangnya reflektif banget sama Eja gitu. Soalnya banyak di sini raknya ya. Jadi Eja tuh tipe orang yang suka melihat ke dalam dirinya gitu. Kalau aku tipe orang yang suka ngeliat keluar. Aku suka banget buku-buku yang menjelaskan tentang dunia gitu. Bagaimana ekonomi kita bekerja, bagaimana politik kita bekerja, apa sih yang salah, kenapa sih orang tuh upahnya rendah gitu. Itu buku politik yang di situ punya kamu berarti? Sebenarnya campur-campur, tapi mostly kalau ada buku politik ya gitu. Nah kalau Edo suka banget fiksi. Dia orangnya tuh suka cerita gitu. Dia tertarik sama storytelling yang atraktif gitu. Jadi dari kita bertiga aja rak kita tuh sudah sangat coraknya tuh diverse gitu. Dan nambah tim lagi ada librarian ada 5 ya, kita generalnya ada 5. Itu tuh mereka juga membawa personality yang berbeda-beda. Dan harapannya memang space ini tuh mengakomodasi itu gitu. Kita semua itu punya personality, dan personality kita mungkin terrepresentasi dari taste bacaan kita ya. Bukan baca sih sebenarnya, pengennya seni juga, makanya kita punya. Dan taste design juga nggak sih? Betul. Kita punya program-program kayak artist in residence, jadi kita kerja sama-sama seniman untuk ngeaktivasi space ini. Jadi dia nggak berkaitan sama buku banget, tapi dia juga seni gitu kan ya. Tapi dia ya satu rumpun lah ya, sesuatu yang memantik imajinasi dan kreativitas gitu kan ya. Pengennya tuh itu jadi space ini tuh menjadi tempat semua itu tuh bercampur gitu, melting pot. Nah, bukan hanya personality sebenarnya yang kita bawa, tapi juga corak ideologi tentunya. Jadi mungkin kalau misalnya tadi disebut beberapa library punya kecondongan ke ide-ide tertentu, kita pun sebenarnya kayak gitu. Tapi kita pengennya semua tendensi itu tuh berantemnya di sini, kita temukan aja di sini. Kalau misalkan memang ada 2 orang yang misalkan dia punya pandangan ini, buku-bukunya ini di sini ada yang berseberangan dengan dia, bukunya juga ada di sini gitu. Siapa tahu kita bisa bikin debat gitu, misalkan mengundang banyak orang, terjadilah pertukaran ide, gagasan asik gitu. Itu sih yang kita pengen buat dan create di dalam space ini. Keberagaman gagasan, ide, personality itu. Kalau nggak salah ini dibukanya Desember, berarti baru sekarang ya? Ini hari kelima. Hari kelima? Belum seminggu bahkan. Belum seminggu. Oke. Gimana selama belum seminggu ini? Kita bersyukur banget sih, receptionnya sangat antusias ya orang-orang. Kita juga ngelihat, kita cukup kaget sih sebenarnya, kita nggak ada ekspektasi akan sebanyak ini yang datang. Dan ketika orang datang tuh kadang tuh ada yang gambar-gambar di sini, gambar di situ gitu. Everyone that comes to add something to the space gitu loh, yang itu membuat kita appreciative banget sama orang-orang datang gitu. Kita berhasil memposisikan diri supaya bisa menarik orang-orang yang tepat rasanya. Jadi seneng banget. Nah, ketika mau opening ini gitu ya, apa sih yang teman-teman persiapkan? Selain mental. Kan kalau membuat sesuatu tuh kan pasti kita harus menyiapkan apalah gitu. Nah, apa yang teman-teman persiapkan selain modal dan tempat dan interior yang cantik ini apa? Apa ya, kurang lebih mungkin pastinya koleksi buku ya. Karena kita pada akhirnya, karena tadi juga udah di-mention sama Alia, ini kan kumpulan dari buku-buku koleksi pribadi kami bertiga sebenarnya. Jadi pastinya kalau untuk aku pribadi juga, karena kebanyakan buku-buku aku simpen di kamarku sendiri, waktu sekitar 3-4 hari sebelum buka tuh beneran yang packing dan lain-lain. Pada akhirnya ketika buku-bukunya pindah, kosong di kamar gitu ya, ada perasaan kayak at least kamar jadi lebih lega gitu at least. Tapi ada perasaan senang juga karena kita bisa nge-share kesukaan kita masing-masing terhadap buku, dan harapannya
orang-orang juga bisa mendapatkan kesenangan yang sama dari apa yang kita pernah rasakan dari buku tersebut gitu. Jadi mungkin yang disiapkan tadi ya selain mental dari at least membuka tempat dan modal dan lain-lain, mungkin mental untuk melepas buku yang udah jadi bagian personal juga sih sebenarnya gitu. Oke, kita lepas. Ya gitu mungkin. Sama sih sama. Letting go to receive. Betul. Ya. Exactly, kita receive banget sih so far. Bener. Sama sih kurang lebih itu, dan mungkin yang di prepare juga sebenarnya ini kan buku walaupun memang cantik sebagai dekorasi ya, maka tidak ada gunanya kalau misalkan kita tuh nggak gencar gitu mengactivate gitu, mempromote kenapa sih baca buku, karena buku tuh bukan berguna karena dia buku, tapi karena ide yang ada di dalamnya gitu kan ya. Gimana sih kita bisa menyampaikan kalau ini tuh interesting loh gitu, ini bukan cuman untuk orang-orang yang kayak pintar dalam tanda kutip gitu kan, ada stigma itu kan ya kalau membaca. Siapapun tuh bisa mendapatkan manfaat dari baca buku, walaupun manfaatnya tuh bentuknya entertainment aja gitu. Jadi sebenarnya mungkin salah satu yang dipersiapkan tuh adalah ide sih. Ide gimana sih kita maintain biar sustain. Betul, kita nge-generate idea untuk nge-activate space-nya, gimana kita narik lebih banyak orang untuk mau jadiin ini base camp komunitasnya, gimana mereka bisa contribute ide tentang apa yang bisa kita lakuin di sini. Itu sih sebenarnya yang mainly yang sampai sekarang pun masih jadi ongoing pertanyaan project, gitu ya, project dan pertanyaan bagi-bagi masing-masing kita. Dari sisi bisnisnya gitu ya. Nah, ini tuh gimana sih? Kan orang datang ke sini, perpustakaan itu kan biasanya free ya? Iya nggak sih? Iya, betul. Public ya. Public library. Terus, nah, kalau ini tuh konsepnya gimana teman-teman mengonsepkan si Room 19 ini? Oke. Karena memang kita pada awalnya kita sangat hati-hati untuk menyebut tempat ini karena beberapa orang mungkin menganggap tempat ini sebagai kafe. Buat beberapa orang gitu ya. Tapi sebenarnya kita pengen membranding tempat ini sebagai library space sebenarnya, library space. Independent library. Ya, independent library space gitu. Dan kalau pada akhirnya yang membedakan mungkin antara kita dengan library biasa adalah kita salah satu hal yang kami coba tonjolkan adalah kami membawa ambience yang cocok untuk orang-orang yang mau deep work, orang-orang yang mau baca buku, orang-orang yang mau lepas sejenak dari kebisingan yang ada di luar gitu. Pada akhirnya yang kami coba tawarkan adalah space-nya. Jadi makanya ketika orang datang ke sini ada beberapa ada package yang mereka harus pilih gitu. Package untuk mendapatkan sitting space-nya. Karena memang kalau dari segi sitting kita juga kan terbatas ya sekarang gitu. Jadi pada akhirnya yang kami tawarkan pertama adalah itu dulu. Package untuk orang datang sitting tapi mereka udah dapat all access untuk semua buku. Untuk board game kita juga ada board game dan ada art supplies. Ada board game-nya. Betul gitu. Ada art supplies juga, orang-orang bisa gambar-gambar, bisa mau dibawa pulang boleh, mau ditaruh di sini juga boleh. Ada beberapa teman-teman yang udah naruh karyanya di sini juga. Iya gitu. Jadi itu yang kita tawarkan sebenarnya. Sebenarnya setiap orang yang datang ke sini tuh kita nganggapnya sebagai orang yang support kita juga, karena kan sebenarnya setiap bulan itu kita nge-allocate sebagian dari apa yang kita dapetin gitu ya, income yang kita dapetin untuk nge-expand koleksi buku-buku ini. Nah, jadi semakin banyak yang datang, semakin banyak yang support, sebenarnya library ini bisa grow gitu. Itu satu sih untuk sekarang gitu. Memang kita sekarang ngomongnya kita library space gitu ya, karena memang yang paling mudah dimulai itu sebenarnya itu ya kita bikin bisnis modelnya atau revenue modelnya dari kafenya, dari entry dan kafenya itu. Cuman sebenarnya ini halu-halu babunya gitu ya. Nggak apa-apa, bebas. Namanya juga imajinasi ya. Iya. Pengennya tuh long term kita bisa jadi non profit gitu. Jadi memang genuinely membuat space ini tuh public space gitu. Yang modelnya mungkin kalaupun tidak berbayar ya lebih affordable dari sekarang ini gitu. Memang itu sebenarnya niatannya gitu sih. Cuman untuk sampai ke situ kami rasa kita harus kami harus buat portfolionya dulu. Portfolio dalam bentuk orang-orang tuh di sini, komunitas di sini tuh ngadain event apa aja. Kita nge-organize anak muda itu nge-organize-nya dengan cara seperti apa. Buku-buku kita ini bermanfaatnya seperti apa. Harus kayak gitu tuh udah harus ada track record-nya dulu sampai kita bisa punya cukup confidence untuk bilang, hey patrons gitu, rich people gitu, support us, come on, support us gitu.
untuk supaya membuat ini tuh lebih aksesibel lagi buat orang-orang yang mungkin buat kan beberapa dari buku di sini kan ya lumayan mahal gitu ya, mungkin nggak kalau dibeli satu orang doang tuh mungkin akan susah, tapi kalau misalkan dibeli untuk banyakan itu akan lebih terasa ringan gitu. Iya gitu sih sebenarnya. Ini bukunya hanya bisa dibaca di sini atau boleh dibawa pulang? Boleh dibawa pulang. Oh, jadi coba ceritain teknisnya kayak gimana? Salah. Kok gitu sih? Oke, jadi tadi juga selain orang-orang bisa baca buku di tempat all access, kita juga menyediakan fitur ya mungkin ya, fitur untuk peminjaman buku dibawa pulang ke rumah sebenarnya. Dan untuk sekarang kami menawarkan 2 paket sebenarnya. Jadi orang bisa pinjam 1 buku untuk 2 minggu jangka waktunya, dan ada paket yang mereka bisa pinjam 2 buku untuk 1 bulan. Gitu. Dan sebenarnya bukunya juga tidak dilimit dalam artian dalam 1 bulan mereka kelok hanya pinjam 2 buku itu, enggak sebenarnya. Tapi kalau misalnya 1 buku atau 2 buku itu sudah selesai sebelum 1 bulan, ya mereka bisa datang lagi ke sini, mereka bisa pilih buku yang mereka mau pinjam lagi baru, as long as masih dalam masih dalam timeline waktu peminjaman, ya mereka bisa melakukan itu. Oke, membership berapa atau ada? Saya mau minjem buku tuh membershipnya gitu, ada nggak? Membership ada, tapi kita nggak dikenakan biaya untuk membership, untuk daftar membershipnya nggak. Jadi asal minjem buku tuh udah auto member gitu. Ya, betul. Tapi kita mengenakan biaya semacam ya komitmen fee yang kayak kita mengenakan biaya 15.000 untuk 1 buku selama 2 minggu. 15.000 menurutku ya. Menurutku. Naikin ya. Ada aspirasi. Nggak, Kita menaikkan. untuk sebuah buku yang mungkin manfaatnya banyak, harga segitu sama kayak harga beli bakso, masih bakso juga kayaknya sekarang nggak segitu. Oh ya gitu ya. Ini emang lumayan tektokan sih soal harga. Antara kita bertiga tuh emang banyak perbedaan pendapat, tapi akhirnya untuk sekarang kesimpulannya kita gini dulu. Gitu. Tapi memang spirit untuk membuat ini accessible tuh nggak bisa dinafikan ya. Ya kayak aduh kita pengennya tuh kalau bisa free, nggak itu gue doang kayaknya. Kayak lu kayak. Gue juga pengen. Menjadi perdebatan. Tapi emang menyenangkan nggak sih kalau misalnya orang bisa mengakses sesuatu dengan tanpa mereka harus melakukan cost gitu, tapi manfaatnya tuh lebih banyak kan? Betul. Kayaknya menyenangkan aja. Memang, tapi resikonya adalah kan kita untuk nge-operate si space ini juga butuh membayar Gibran ya. Gibrannya mana? Dan teman-teman librarian yang lain gitu kan ya. Jadi memang so far mungkin kita membalance lah ya antara membuat si space ini tuh terbuka untuk sebanyak mungkin orang dan sebanyak mungkin kalangan, tapi di sisi lain juga memperhatikan sustainability dari operation kita gitu. Kan mungkin nggak semua orang bisa merawat atau menjaga buku. Nah, itu mungkin resiko yang harus betul dihadapi di kemudian hari. Semoga sih tidak gitu ya. Nah, kita akan tahu 2 minggu lagi nggak? Iya. Minggu besok sih kita akan tahu. How to handle it? Kita sebenarnya ada beberapa terms and condition yang harus disetujui sama member ya gitu. Salah satunya sebenarnya kita ada biaya denda pastinya ya. Maksudnya perpus mana yang nggak ada biaya denda kan sebenarnya. Biaya denda, kita ada biaya denda kalau misalnya mereka terlambat untuk mengembalikan buku. Lalu ada kalau misalnya bukunya rusak, mereka kita kenakan kayak biaya ganti untuk senilai sama harga buku yang ada di pasaran sekarang. Tapi memang itu sebenarnya salah satu hal yang masuk ke dalam part of letting go kita juga sih sebenarnya gitu. Karena maksudnya kalau itu resiko yang mungkin pada akhirnya kita juga harus memasukkan itu ke dalam perhitungan kami sebenarnya. Iya. Gue yang lucu juga ini ide aja sih, tapi gue suka banget ide ini. Jadi di terms and condition kita tuh kalau misalkan dia udah ghosting gitu ya beberapa lama, kita dia ada klausul yang bilang dia membolehkan kita untuk emergency kontak dia. Satu. Tapi kalau misalkan ghostingnya udah lebih lama lagi, bahkan Eja mau nyamperin rumahnya dan itu sudah diperbolehkan karena itu udah bagian dari TNC. Iya. Jadi kita lihat ya berapa banyak rumah yang akan Eja kunjungi. Itu udah kolektor gitu. Kita udah kayak apa, kita hire aja. Kita hire aja kayak gitu. Oke. Karena kan nggak mudah ya untuk apalagi buku yang sudah dibeli dan dirawat. Betul. Beberapa tuh ada sentimen yang luar biasa. Kayak yang situ kalau misalnya lihat ada buku biru dan emas itu adalah buku bagian dari seserahanku pas nikah. Serius? Jadi tuh emang sentimental value-nya tuh luar biasa ya di beberapa buku ini. Jadi kalaupun hilang tuh bukan hanya hilang materinya, tapi wah gila ini buku ya waktu itu. Part of our life. Jadi memang ya nggak apa sih kok, part of letting go gitu. Oke, berarti kedepannya tuh mau ngapain, mimpi besarnya
apa aja dan harapannya apa? Oke. Mimpi besar ya, harapan sih mungkin kita pastinya pengennya kita banyak dapat jejaring dari sini. Ada beberapa teman-teman juga yang pada akhirnya menjalin komunitas, menjalin hubungan dari sini. Kita bisa sering-sering ngadain kegiatan untuk discuss apapun itu, baik itu buku, baik itu art, baik itu kita ngadain film. Kita mau ada kegiatan nobar juga by the way nanti. Dan ada beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Harapannya sih teman-teman bisa senang ada di sini pastinya. Untuk impian besarnya tadi juga sempat di-mention sama Alia, harapannya kita juga pengen jadi yayasan sih mungkin ya. Memang kita bisa harapannya non-profit nanti ke depannya. Karena kita sepakat kalau misalkan buku itu terlalu sayang kalau misalnya kita gatekeep atau kayak kita keep gitu ya. Maksudnya semua orang seharusnya bisa mendapatkan manfaat yang setara gitu dari buku-buku. Dan harapannya dengan nanti kita menjadi non-profit, harapannya orang-orang aksesibilitas untuk datang ke sini, aksesibilitas untuk orang-orang pinjam buku dan mendapatkan buku-buku yang mereka pengen baca, harapannya bisa lebih luas lagi sih. Betul. Mungkin dari Alia? Kalau aku mungkin nambahin yang sifatnya lebih visual lagi ya. Kita pengen punya gedung sendiri, guys. Jangan ada halamannya. Ada tempat parkir, bukunya ada ribuan. Setiap ruangan ada buku dengan genre yang berbeda-beda. Jadi bukan satu kotak ini saja, tapi satu ruangan genre ini gitu. Betul. Terus ada space buat art exhibitionnya, ada space buat kalau misalkan ada komunitas mau buat diskusi publik segala macam. Jadi truly sebuah institusi publik yang bisa dinikmati semua kalangan, terutama anak muda gitu. That's the dream. Ya, gitu. Oke. Nah, ajakin dong teman-teman untuk datang ke sini, terus ceritain gimana syaratnya kalau mau datang ke sini dan harus gimana aja. Oke. Syaratnya gampang sih udah. Syaratnya gampang kok, cuma tinggal berkunjung ke Room 19 Jalan Dipati Ukur nomor 66C lantai 2. Patokannya CUE. Bisa ini sekalian promosi, tidak dibayar by the way. Tidak dibayar by the way. Patokannya cuma tinggal datang aja ke sini dan kita menerapkan sistem RSVP untuk sekarang sebenarnya. Ya, jadi sebelum datang ke sini pastikan untuk konfirmasi dulu dan booking seat pastinya dengan DM IG @theroom19. Nanti bisa mention aja mention aja teman-teman adminnya yang ada di situ. Dan bilang pengen berkunjung kapan dan lain-lain. Kita so far ada 3 shift sekarang per harinya. Ada shift A dari jam 10 sampai jam 2 siang, lalu shift B dari jam 2 sampai jam 6, shift C dari jam 6 sampai jam 10 malam. Jadi per 4 jam teman-teman silahkan pilih waktu yang cocok kira-kira dan kalian udah dapat 4 jam all access untuk semua kegiatan yang pengen kalian lakukan di sini. Jadi hanya dibatasi per orang 4 jam. Untuk sekarang. Mungkin kita akan evaluasi once soft openingnya udah selesai. Cuman karena memang animonya masih tinggi banget, kita mau make sure semua orang punya kesempatan untuk datang sini kan. Jadi untuk sekarang 4 jam dulu. Oke, teman baik, begitu syaratnya kalau pengen main ke Room 19. Jadi tadi ceritanya udah lengkap banget. Mulai dari kenapa dibuat Room 19 dan isi kepala dari founder-foundernya ini yang cukup menarik. Oke, terima kasih teman baik. Dadah. Thank you so much. Bye-bye.